Coba deh kalau kita ngomongin Kabupaten Bandung Barat, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kamu? Pasti pemandangan kayak gini ya kan? Perbukitan yang sejuk, kebun teh yang luas banget, sama udaranya yang seger. Tapi, tahu gak, di balik semua keindahan itu, ada sisi lain, sejarah kelam yang jarang banget diceritain, yang justru membentuk wilayah ini dari dulu. Yuk kita bongkar lapis demi lapis ceritanya. Negeri di atas awan. Wah, julukan yang pas banget buat pemandangan ini. Perbukitan Lembang, hamparan kebun teh. Ya, inilah wajah Bandung Barat yang kita semua tahu. Tempat kita kabur dari pusingnya kota, surga wisata di Jawa Barat. Tapi, apa iya cuma itu aja? Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Di balik setiap kabut yang nutupin perbukitan itu, ternyata tersembunyi jejak-jejak sejarah. Kisah tentang kejayaan, penderitaan, dan juga perlawanan. Siap buat ngeliat sisi lain dari Bandung Barat yang mungkin belum pernah kamu bayangin sebelumnya? Oke, sekarang kita tarik mundur waktu jauh-jauh sebelum bendera kolonial berkibar. Dulu banget di era prakolonial, tanah ini tuh ibarat jantungnya Tatar Sunda. Wilayah yang super vital buat kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di sini. Jejak peradaban di sini ternyata udah ada dari ribuan tahun lalu loh. Mulai dari zaman kerajaan Tarumanegara yang hidupnya bergantung banget sama aliran sungai Citarum, terus lanjut jadi bagian penting dari kerajaan Sunda Pajajaran, dan pas Pajajaran runtuh di tahun 1579, datanglah gelombang baru, pengaruh Islam yang mulai ngebentuk wajah baru masyarakat di sana. Jadi selama berabad-abad, peran utama wilayah ini tuh jelas banget sebagai lumbung pangan. Coba bayangin deh hutan lebat dan ladang subur di kaki gunung yang hasilnya jadi penopang kehidupan kerajaan-kerajaan Sunda. Stabilitas sebuah kerajaan itu ia bergantung penuh sama tanah ini. Dan di titik inilah ceritanya berbelok tajam. Kedatangan kolonial Belanda membawa era baru yang bakal merombak total wajah, fungsi, dan nasib penduduk Bandung Barat untuk selamanya. Coba lihat deh perbedaannya. Kontras banget. Di satu sisi, tanah yang ngasih makan masyarakat lokal. Di sisi lain, tanah yang sama diubah jadi mesin pencetak uang buat perusahaan asing. Hutan dan ladang milik leluhur dirampas, diganti sama perkebunan teh dan kina. Struktur sosial yang udah ada ratusan tahun, ya hancur. Semuanya tuh terjadi cepet banget dan ya brutal. Dimulai dari pembukaan perkebunan raksasa, terus buat ngangkut hasilnya, dibangunlah jalan, rel kereta, sama bendungan. Tapi dibangunnya pakai apa? Pakai keringat dan darah para pekerja paksa. Hasilnya, kesenjangan sosial yang dalam banget antara tuan tanah kolonial dan rakyat pribumi yang kehilangan segalanya. Jadi, di balik setiap rel kereta dan jalan raya yang kita lihat sekarang, ada cerita kelamnya. Kemajuan ini ditebus dengan penderitaan. Penduduk pribumi kehilangan tanah warisan mereka, dipaksa jadi buruh dengan upah yang gak seberapa, dan kejebak dalam sistem yang cuma nguntungin penjajah. Tapi ceritanya nggak cuma soal penindasan loh. Justru dari sini, kita lanjut buat ngelihat gimana lanskap yang sama ini malah jadi panggung perlawanan pas era perjuangan kemerdekaan. Ironis banget kan? Lanskap yang tadinya dieksploitasi habis-habisan sama penjajah, sekarang malah berbalik jadi senjata makan tuan buat mereka. Perbukitan dan lembah yang sama kini jadi benteng pertahanan alami buat para pejuang kita. Para pejuang itu kenal banget setiap jengkal tanah ini. Jalur-jalur tersembunyi di perbukitan jadi rute maut buat patroli musuh. Lembah-lembah yang terpencil jadi tempat aman buat berlindung dan nyusun strategi. Pemandangan indah ini jadi saksi bisu pertumpahan darah dan semangat perjuangan yang luar biasa. Oke, dari era perjuangan kita fast forward ke zaman sekarang. Setelah melewati semua itu, gimana sih wajah Bandung Barat hari ini? Nah, tonggak sejarah modernnya itu ada di tahun 2007. Di tahun itulah Kabupaten Bandung Barat resmi lahir, mekar dari Kabupaten Bandung sebagai induknya, dengan harapan besar buat mempercepat pembangunan dan pelayanan buat warganya. Hari ini, Bandung Barat itu perpaduan unik antara masa lalu dan masa kini. Dia tetap jadi surga wisata, tapi sekarang didukung infrastruktur modern dan jadi bagian yang vital banget dari metropolitan Bandung Raya. Jadi, kalau kita simpulkan, inilah intinya. Bandung Barat itu bukan sekedar pemandangan indah. Wilayah ini tuh kayak arsip hidup. Setiap jengkal tanahnya adalah halaman dari buku sejarah yang tebal. Mulai dari kejayaan kerajaan Sunda, eksploitasi kolonial yang kejam, sampai jadi saksi api perjuangan kemerdekaan. Nah, pertanyaan terakhir ini buat kamu. Lain kali, pas kamu lagi berdiri di sana, natap kabut yang nyelimutin perbukitan Bandung Barat, apa yang bakal kamu lihat? Cuma pemandangan indahnya aja? Atau kamu juga bakal ngerasain gemas sejarah panjang yang tersimpan di baliknya? Coba deh direnungkan.